Kamu itu mbok ya cari kerja? Daripada lontang-lantung, kesana kemari gak jelas kayak begitu. Ibu malu nak, tiap hari diomongin tetangga mulu. Sabar Bu, ini juga masih usaha loh. Ibu nggak tahu susahnya kayak apa. Nyari kerjaan di era begini, harus punya orang dalam Bu. Biar cepat keterima, ya sudah saya pergi dulu. Kenapa ya? Anak sekarang kalau dibilangin orang tua, selalu begitu. Percuma saya sekolahin kamu tinggi-tinggi, kalau ujungnya jadi pengangguran. Duh, rumahnya Bu Cinta besar banget. Serasa punya konglomerat saja. Kok aku suka cemburu dan iri ya? Kalau lihat orang pada sukses. Sepertinya itu si Tina deh. Enak ya mereka sudah pada kerja, sedangkan aku masih gini-gini saja. Coba saya tanya mereka, barangkali ada lowongan. Halo Rani, ngapain di sini? Seperti orang bingung saja. Memangnya kamu nggak kerja ya? Saya belum nemu pekerjaan kok. Sekarang susah banget ya cari kerja. Sudah masukin lamaran, tapi belum ada satupun panggilan. Terpaksa harus cari lagi. Kira-kira kamu ada info loker nggak? Di tempatku juga belum ada sih. Ngomong-ngomong, rumah kamu sebelah mana? Wah, kesempatan ini aku bohongi saja mereka. Malu dong kalau Tina sampai tahu rumahku. Itu loh, rumahku yang ada 2 mobil warna putih dan kuning. Sudah tahu kamu anak orang kaya? Ngapain harus capek nyari kerja? Tinggal duduk santai di rumah? Aneh banget. Gimana nak, sudah dapat kerja belum? Ibu malu loh sama tetangga. Dulu ibu sampai habis-habisan buat nyekolahin kamu. Tapi apa hasilnya? Kamu bisanya hanya malas-malasan saja. Mondar-mandir bergaya seperti orang kaya, harusnya nyadar dong. Nggak baik dilihat sama orang lain. Kenapa ibu bisanya hanya marahi Rani terus? Lagian aku nggak kepengen sekolah tinggi-tinggi kok Bu. Tapi waktu itu ibu yang nyuruh untuk kuliah. Orang itu semampunya saja. Sekarang sudah terlanjur begini, aku yang disalahin mulu. Orang tua itu harus mengusahakan buat anaknya, biar bisa mendapatkan masa depan yang jelas. Syukur-syukur bisa sukses. Sudah Bu, aku capek mau istirahat. Tadi ketemu teman lamaku di jalan. Untung saja nggak mampir. Malu dong. Terpaksa aku bohong bilang saja kalau rumah Bu Cinta itu rumahku. Astagfirullahalazim nak, nggak boleh begitu. Misal warga sini tahu muka ibu mau taruh di mana. Halah, bodoh amat. Sudah Bu, capek ribut mulu tiap hari. Bu Atun, saya mau belanja, malah pada asik ngobrol. Gimana sih? Kamu anaknya Bu Munir kan? Ngapain harus teriak-teriak? Lagian belum ada orang beli. Ganggu orang ngobrol saja. Paling mau beli kerupuk. Berisiknya minta ampun. Bukan begitu Bu. Namanya orang jualan ya harus stay di warung. Bukannya malah gosip nggak jelas begini. Kayak nggak ada kerjaan lain saja. Jadi elu nyindir gue. Anak kemarin sore sudah belagu. Gue kepret kempes badan loh. Sudah berani ya lawan Inem Sarinem? Ngapain takut? Sama-sama makan nasi. Yang penting saya di posisi benar kok. Sudah, jangan ribut. Gak enak didengar tetangga? Ya sudah, ayo kalau mau belanja. Maaf ya Neng, tadi saya tinggal ngobrol. Mumpung lagi sepi, selfie dulu. Lumayan buat story sosial mediaku. Biar semua warga onlineku pada tahu kalau aku baru beli mobil baru. Kamu kemana saja Rani? Masa belanja di situ saja sampai 1 jam? Sudah siang ibu juga mau masak. Apa kamu tidak lapar? Jadi anak susah banget diatur. Maaf Bu, tadi mampir dulu di depan rumah Bu Cinta. Aku foto-foto dulu. Habisnya rumah itu bagus banget. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kamu maunya bagaimana sih nak? Setiap hari kalau nggak bikin ulah kenapa sih? Kalau Bu Cinta sampai tahu, ibu malu satu kecamatan nak. Sudah, Ibu tenang saja, dijamin aman deh. Lagian Bu Cinta nggak bakalan marah. Dia kan orang baik. Cuma numpang foto saja kok. Terima takdir saja nak. Kita memang bukan orang kaya. Tapi syukuri apa yang ada. Jangan malu terlihat sederhana. Tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya nak. Halah Ibu selalu begitu.
Sekali-kali biarkan anakmu ini senang, Bu. Lihat Tun, tingkah anaknya Munir selfie kayak orang alay. Paling dia mau pamer, ngaku-ngaku kalau rumah Bu Cinta miliknya dia. Hei tandon air, ngapain kamu foto-foto di situ? Mau pamer ke teman-temanmu ya? Sadar dong itu bukan rumahmu. Maafkan aku, Bu. Terpaksa aku lakuin ini biar temanku pada tahu kalau aku anak orang kaya. Dan aku malu punya rumah nggak sebagus Bu Cinta. Tapi jangan begitu juga kali. Sama juga membohongi temanmu. Kalau sampai Bu Cinta tahu bisa-bisa dia marah loh. Kayaknya nggak mungkin tahu deh. Video yang kemarin cuma saya buat story di WhatsApp saja kok. Lagian aku juga nggak punya nomornya Bu Cinta. Tingkah kamu sudah bikin gaduh di kampung ini. Lagian sudah dewasa, bukannya cari kerja. Kamu tunggu di sini, Tun. Aku akan laporin dia ke orang tuanya. Halo Munir, lihat tingkah laku anakmu. Dia bikin gaduh di kampung ini. Rumah Bu Cinta di aku sebagai rumah dia loh. Kamu itu bagaimana sih? Didik anak yang baik, percuma disekolahin tinggi-tinggi. Kalau tingkahnya begitu. Setiap hari sudah saya kasih tahu Bu, memang dasar anaknya bandel. Ya sudah, ayo kita ke sana, bikin malu orang tua saja. Ini ada apa sebenarnya, Bu Atun? Saya lihat dari dalam, sepertinya ribut-ribut dari tadi. Apa ada maling ya? Terus, mbaknya ini siapa? Saya kok baru lihat? Ada masalah sedikit kok, Bu. Itu anaknya Bu Munir yang bikin keributan di sini. Marahin saja, biar kapok dia. Jangan begitu, Bu Atun. Saya juga belum tahu pasti permasalahannya seperti apa. Alangkah baiknya, kita obrolin di dalam saja ya. Nggak enak dilihat tetangga. Pasti mereka sudah berada di dalam. Bikin malu orang tua saja kamu, Nak. Jadi, ini anaknya Bu Munir ya? Benar Bu Cinta, itu dia yang bikin gaduh di kampung ini. Masa rumahnya sampean dibuat foto-foto, lalu diupload ke sosmed. Terus diakui sebagai miliknya. Apakah benar yang diomongin Bu Inem itu? Saya nggak apa-apa sih, mau foto di depan rumah saya. Tapi kalau kenyataannya begitu, sama saja kamu berbohong, memamerkan kemewahan yang bukan milikmu. Benar sekali, Bu. Saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya. Padahal sudah tak kasih tahu tiap hari, tetap saja bandel. Lalu kenapa kamu lakukan itu, Nak? Kasian ibumu loh. Jujur saya cemburu di balik pagar rumah Bu Cinta. Ternyata ada rumah yang semewah ini. Maka dari itu saya ambil foto di halaman depan dan mengupload ke sosmed. Terus saya akui saja sebagai rumahku. Maafkan aku ya Bu. Kalau kamu ngiri sama kemewahan orang lain, sebisa mungkin kamu harus bisa usaha. Senengannya lontang-lantung kok pengen sugih. Mimpi saja sana, nggak usah bangun. Tolong Bu Inem, jangan memperkeruh permasalahan ya. Saya sudah maafkan anaknya sampean kok. Mudah-mudahan jangan terulang kembali ya. Lalu, apakah anak ibu butuh pekerjaan? Misal kerja di tempat saya mau nggak? Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Cinta. Berkah selalu. Semoga dilancarkan rezekinya.